Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wal janna min marijin min nar. Arsalal jibal wa ajral anhar wa anzalal ghaitha wa ambatal asjar. Sakhara asy-syamsa wal qamar wa sakhara al-laila wan nahar. Wa sallallahu ala nabiyil akhyar wa ala alihi wa sahbihi ulil aidi wal absar. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Zahratul Abrar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita melanjutkan tadabbur Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan engkau berada di tengah gurun pasir yang luas, tanpa tanda arah, tanpa peta, hanya panas yang menyengat dan debu yang membutakan. Di saat seperti itu, betapa berharganya seteguk air, selembar peta, atau suara yang membimbing ke arah yang benar. Demikianlah Al-Quran, lebih dari laksana peta ilahiyah di tengah labirin dunia. Sebuah cahaya yang tak padam di malam tergelap, dan kompas yang tak pernah keliru dalam menunjukkan arah hidup. Ayat ini mengawali rentetan petunjuk dari Tuhan semesta alam dengan pernyataan yang mengguncang logika manusia. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dunia boleh dipenuhi kebimbangan, manusia boleh menyaksikan kebenaran. Tetapi Al-Quran berdiri tegak sebagai satu-satunya kitab yang menyatakan dirinya bebas dari keraguan. Sebuah klaim yang mustahil ditiru oleh karya manusia manapun. Logika pun mengiyakan. Jika kehidupan ini sebuah perjalanan, maka petunjuk menjadi hal mutlak. Tapi tak semua petunjuk bisa diandalkan. GPS bisa gagal, manusia bisa keliru, tapi petunjuk dari Sang Pencipta hidup tak mungkin menyesatkan. Maka tak ada alasan untuk berpaling dari Al-Quran, karena ia tak hanya menuntun jalan, tapi membentuk jiwa, menyucikan hati, dan menumbuhkan ketakwaan. Namun ada syaratnya. Petunjuk ini harus dibaca dan dipahami maknanya agar menyentuh hati orang yang bertakwa. Laksana air yang hanya mengalir ke tanah yang terbuka, hati yang tertutup takkan bisa meresapi cahayanya. Ketakwaan menjadi kunci, bukan karena Allah pilih kasih, tapi karena hanya hati yang bersih yang mampu mendengar bisikan kebenaran. Mari kita merenung, sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, sebagai GPS utama dalam hidup ini? Ataukah kita masih menggenggam ego, membiarkan nafsu menulis peta sendiri, lalu menyesal ketika tersesat? Motivasi terbesar kita adalah Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dipahami artinya dan dijalani. Ia bukan sekadar tuntunan ibadah, tapi juga pedoman berumah tangga, bisnis, relasi, cinta, perjuangan, hingga mimpi. Di dalamnya ada solusi bagi gundah kita, jawaban atas pencarian kita, dan pelita bagi masa depan kita. Ya Allah, jadikanlah hati kami bersih dari keraguan terhadap firman-Mu. Tumbuhkanlah ketakwaan dalam diri kami, agar kami layak menerima petunjuk-Mu. Anugerahkan kekuatan untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan setiap langkah kami, hingga kelak kami kembali kepadamu dalam ridho dan rahmat-Mu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup majlis ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.